Kita awali Aceh hari ini, Saudara. Yayasan Masyarakat Pelestari Lingkungan Indonesia atau MAPEL Aceh mengajak masyarakat untuk terus menjaga dan melestarikan lingkungan demi terawatnya keseimbangan alam khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang. Hal ini dengan tema Hari Lingkungan Indonesia yang jatuh pada 5 Juni 2022 yaitu Satu Bumi untuk Masa Depan. Yayasan Masyarakat Pelestari Lingkungan Indonesia atau MAPEL Aceh mengajak masyarakat untuk terus menjaga dan melestarikan lingkungan demi terawatnya keseimbangan alam khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang. Hal ini sesuai dengan tema Hari Lingkungan Indonesia yang jatuh pada 5 Juni 2022 yakni Satu Bumi untuk Masa Depan. Wakil Ketua Yayasan Masyarakat Pelestari Lingkungan Indonesia Provinsi Aceh, Hairul, mengatakan bahwa komitmen untuk menjaga lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, namun kehadiran masyarakat dan komunitas pecinta lingkungan juga sangat dibutuhkan. Selain itu, ia menambahkan menyikapi Hari Lingkungan ini, pihaknya juga mengingatkan agar pemerintah merangkul semua pihak, termasuk komunitas-komunitas pecinta lingkungan yang ada di Aceh, untuk bersama menjaga lingkungan hingga nantinya dapat diteruskan ke generasi-generasi yang akan datang. Di Hari Lingkungan Sedunia di tahun 2022 ini, kami berharap seluruh elemen, baik itu pemerintah, yayasan, organisasi, baik pun komunitas yang hari ini aktif lingkungan, mari kita bersama-sama mengajak seluruh masyarakat untuk terus menggalakkan pentingnya menjaga lingkungan, karena kita ketahui bahwa sekarang banyak terjadi fenomena-fenomena alam yang di luar dugaan kita seperti banjir dan juga tanah longsor itu sebenarnya akibat dari ulah kita sendiri. Makanya hari ini kita juga berharap kepada pemerintah hari ini terus merangkul seluruh komunitas, karena para komunitas dan organisasi ini terbatas akan regulasi. Hairul menambahkan berbagai persoalan lingkungan juga harus diatasi seperti penambangan liar yang marak terjadi sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap rusaknya hutan di Aceh Tamiang. Dari Aceh Tamiang, Abdul Rozak, TVRI Aceh melaporkan. 5 Juni, warga dunia memperingati Hari Lingkungan Sedunia. Dan untuk di Indonesia, tema yang diangkat pada Hari Lingkungan Sedunia kali ini adalah Satu Bumi untuk Masa Depan. Lantas, bagaimana sebenarnya dalam memaknai peringatan Hari Lingkungan Sedunia ini dan juga harapan yang akan disampaikan oleh warga agar lingkungan tetap terjaga hingga ke depan. Dan untuk membahas hal ini dan juga memperbincangkan hal ini telah bergabung bersama kita melalui Zoom ada penggiat lingkungan Aceh, Bapak TM Zulfikar. Assalamualaikum, selamat sore Pak Zulfikar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Zulfikar telah bergabung bersama kami dalam Aceh hari ini. Pak Zulfikar, permasalahan lingkungan hingga saat ini seolah tidak pernah ada habisnya. Pencemaran lingkungan, pembalakan liar, hingga pemanasan global ini menjadi polemik setiap tahunnya. Bagaimana Bapak melihat hal ini, Pak? Ya, kita memperingati Hari Lingkungan Hidup ini kan setiap tahun ya. Tapi sebenarnya harusnya kita memikirkan bumi atau lingkungan ini setiap hari. Tapi mengingat bumi per tahun itu juga penting ya bagi kita semua, terutama manusia yang ada di permukaan bumi ini. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kan menciptakan bumi ini untuk kita bisa hidup di dalamnya dengan baik. Jadi bisa memastikan lah bahwa semua makhluk hidup yang ada itu perlu menjaga sumber-sumber daya yang ada di dalam, sehingga masyarakat itu kemudian perlu melihat lebih jauh kenapa penting kita melestarikan bumi. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa hari ini kita memperingati Hari Lingkungan Hidup itu dengan tema bumi untuk masa depan. Saya pikir bumi ini sudah semakin tua ya. Karena kita tahu bahwa kalau perjalanan manusia di muka bumi ini sejak Nabi Adam kan sudah cukup lama. Tapi kan kemudian dengan kondisi yang sudah cukup tua, kita juga harus berpikir bahwa isi yang terkandung di dalam bumi ini juga semakin hari semakin banyak orang yang kemudian memerlukannya, sehingga ini harus arif dan bijaksana. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa dengan kondisi bumi yang semakin hari semakin tua tadi, kita harus berpikir bahwa bagaimana upaya-upaya kita untuk terus menyelamatkannya, untuk terus melestarikannya, sehingga semua kita tidak terkendala di dalam memastikan kehidupan kita baik hari ini, esok maupun yang akan datang. Nah, jadi saya pikir ini yang harus kita sampaikan, karena sampai hari ini
itu persoalan-persoalan lingkungan itu masih terus terjadi. Oke. Yang kemudian sebenarnya siapa yang paling bertanggung jawab di sini kalau bukan kita, makhluk hidup, terutama manusia. Jadi ini yang penting sekali bagi kita. Baik, Bapak. Tapi sebenarnya apakah kerusakan alam yang terjadi di sejumlah daerah saat ini itu memang dikarenakan ulah manusia sepenuhnya ataukah ada terdapat faktor alam? Ya, kalau ditanya apakah sepenuhnya ulah manusia, saya pikir ya ini bisa relatif ya. Tapi manusia itu menjadi salah satu-satunya ya pelaku ketika dikatakan bahwa bumi ini rusak. Karena apa? Karena kejadian alam itu memang ada. Tapi kalau kita melihat kondisi air-air ini, itu kerusakan ekologis akibat ulah manusia itu juga tinggi. Jadi kita tidak bisa katakan hanya karena faktor alam, karena hujan dan sebagainya. Karena pemicu itu juga terjadi ya. Walaupun kita tahu bahwa tidak semua bencana itu terjadi karena ulah manusia. Jadi faktor alam juga menentukan. Tapi bagaimanapun manusia punya cara, punya strategi untuk memastikan apa yang harus dilakukan dalam menghadapi alam yang ya setiap saat itu memang nggak bisa kita prediksi ya. Tapi kita bisa memastikan upaya-upaya mitigasi, upaya adaptasi yang seperti apa yang bisa kita lakukan sehingga ketika terjadi kerusakan alam justru tidak kemudian manusia menjadi korban. Ini yang harus dilakukan oleh kita semua. Jadi saya pikir kalau tadi kita sudah mendengar ada upaya-upaya pelestarian mangrove, upaya pelestarian gambut, kemudian juga terjadinya pencemaran sungai, pencemaran air, itu sebagian besar itu justru karena ulah manusia bisa tadi terjadi. Ya, baik Pak Zulfikar, lantas sebenarnya regulasi yang ada saat ini yang dikeluarkan oleh pemerintah ini apakah sudah bersahabat Pak dengan alam? Karena kita ketahui bahwasanya memang regulasi pemerintah ini juga mempengaruhi bagaimana keadaan kondisi alam saat ini Pak. Ya, regulasi itu memang harus kita kawal karena regulasi inilah produk manusia kan, produk katakanlah pimpinan kita baik eksekutif maupun legislatif. Sebenarnya dari sisi produk hukum atau produk aturan dan sebagainya, hampir semua produk itu tidak ada persoalan sebenarnya. Tinggal bagaimana itu diimplementasikan secara baik, diefektifkan. Contoh ya saya bilang bahwa hari ini di dalam regulasi kita itu mengatakan bahwa pembangunan lingkungan itu harus memastikan keselamatan kita hari ini, besok dan masa depan. Ini seperti apa kemudian konsep kita sehingga sustainable development seperti tadi yang disampaikan itu bisa berjalan. Kemudian kesadaran kita semua masyarakat. Kita tahu misalnya kita tinggal di pinggir hutan, ya, di sekitar hutan. Bagaimana kemudian masyarakat secara sadar itu menjaga hutan-hutan itu dan kemudian dari sisi kebijakan pemerintah itu memastikan ada pendampingan dan memastikan juga bahwa siapapun yang melakukan perusakan itu harus dicegah. Jadi ini ada kolaborasi sebenarnya. Jadi kalau menurut hemat saya sebenarnya apapun regulasi yang ada itu akan efektif apabila ada koordinasi bersama dan menjaga bersama, kemudian menyelenggarakannya juga secara bersama. Sehingga kalau tadi dikatakan lingkungan itu tidak bisa pemerintah sendiri, itu benar. Tapi kalau kemudian tidak diajak, tidak diikut sertakan, maka akan berjalan sendiri-sendiri. Saya kira seperti itu. Baik, itu artinya adanya keterkaitan dan juga kerjasama dalam tanda kutip seperti itu antara pemerintah dan juga masyarakat ini bisa membuat alam ini tetap terjaga dan tetap bersih sehingga kehidupan manusia ini juga dapat terus terjamin untuk dapat menghirup udara yang segar. Baik, terima kasih Pak TM Zulfikar yang merupakan pegiat lingkungan Aceh atas waktunya telah bergabung bersama kami dalam Aceh hari ini. Assalamualaikum, selamat sore, salam sehat Pak Zulfikar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.